174 dari surat Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang, ini ayat ini menceritakan di antara orang yang paling sengsara di hari kiamat, ustadz, ulama, kiai, habib, gus. Yang apa? Yang melakukan satu pekerjaan. Pekerjaan apa? Dengarkan ayat ini. Apa kata Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pengajian yang ke-13 di serangkaian acara dakwah kita di hari-hari i'tikaf kita di bulan Ramadan 1440 Hijriah di Masjid Balikpapan ini, Masjid Namirah di Balikpapan Baru. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita beberapa hari ini mendengar kalimat yang lurus ya. Bagaimana caranya supaya lurus? Bahasa lain daripada lurus itu ya istiqomah. Istiqomah. Datang seorang sahabat. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, aku ini orang awam, tidak mau sulit-sulit, tidak mau repot-repot. Tolong definisikan kepadaku definisi tentang Islam yang gampang, nggak ruwet. Kemudian definisi itu aku pegang sampai aku mati. Dan aku mati masuk jannah. Ini potret kebanyakan kaum muslimin. Tidak mau ruwet, amalnya sedikit, tapi mati masuk jannah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah, Masya Allah jawabannya. Ya, kalau kau mau begitu, kul amantu billah summastaqim. Ya, Islam yang gampang, definisi tentang Islam yang gampang, kau pegang, kemudian kau amalkan sampai meninggal, masuk jannah. Apa itu? Cukup lakukan dua hal saja. Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah engkau beriman atau memiliki akidah. Kemudian setelah itu istiqomah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk yang pertama kita sudah memiliki. Kita punya akidah, tinggal persoalannya diperbaiki itu saja. Adapun yang kedua ini yang sulit, al-istiqomah. Ya, harus selalu diperbaharui. Harus dijaga sampai kematian datang. Supaya apa? Kita tetap berada di jalan yang lurus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang harus kita miliki. Kemarin sudah 9 hal yang paling penting dan mendesak untuk kita fahami, kita amalkan supaya kita istiqomah, berada di jalan yang lurus. Sekarang sampailah kita kepada yang ke-10. Apa itu? Memiliki takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Ini perintah daripada Allah. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Ya. Jadi ada perintah sebenarnya, ya, perintah untuk bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sengaja saya sebutkan ayatnya supaya bisa diulang di rumah, ya, karena sebaik-baik orang yang datang pengajian sampai di rumah diulang-ulang, diulang, ya. Surat 20 ayat 132. Wal akibatu littaqwa. Apa kata Allah? Akhir yang baik selalu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Baik dalam urusan apa? Semua urusan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Khusus untuk orang yang bertakwa. Ayat yang ketiga, ini dahsyat semua ya. Ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di dalam surat 43 ayat 35, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Kenikmatan akhirat di sisi Allah akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, tidak ada cara untuk tetap lurus istiqomah kecuali kita harus memiliki takwa. Nah, takwa itu apa? Itu loh persoalannya, ya. Selama ini kita selalu dengar kata-kata takwa. Khotib itu kalau naik khutbah Jumat harus memberikan wasiat takwa. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, usikum. Begitu juga kalau kita saling ketemu, disunahkan untuk usikum bitaqwallah, ya. Takwa. Persoalannya apa makna takwa? Ketidakfahaman terhadap makna takwa menjadi sebab utama seseorang tidak bisa mengarahkan dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu makna takwa? Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh ulama. Para ulama sepakat makna takwa itu banyak, tapi dari seluruh makna takwa yang paling penting ada satu. Apa itu? Al-khauf awil khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bertakwalah kau, maksudnya takutlah kau kepada Allah. Kalau dikatakan bertambah takwanya, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Kalau dikatakan berkurang takwanya, berkurang rasa takut kepada Allah. Nih Pak, rasa takut kepada Allah dan kepada selain Allah itu beda. Seorang ulama mengatakan, man khofa syai'an harobaan, wa man khofa Allah haroba ilaih. Nah, di situ perbedaannya. Barang siapa yang takut terhadap sesuatu, dia akan lari menjauhi sesuatu. Takut binatang buas, dia lari. Takut tsunami, ya jangan tinggal di tepi pantai. Takut gempa bumi, gunung meledak, jangan tinggal di kaki gunung, ya. Haroba ilai. Tapi orang yang takut kepada Allah, haroba ilai. Ya. Kalau takut terhadap sesuatu, harobaan meninggalkan. Tapi takut kepada Allah, lari mendekati Allah. Makin takut, makin dekat. Itulah hakikat daripada takwa. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya. Ini Allah buka rahasia, ya, tentang kenikmatan di jannah. Apa kata Allah? Catat baik-baik, dibaca di rumah. Surat 52 ayat 25, 26, 27. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famannallahu alaina wa waqona adabas samum. Ayat ini menceritakan jannah itu penuh dengan kenikmatan. Salah satu kenikmatan jannah, ahli jannah itu dipersilakan untuk jalan-jalan silaturahmi, berkunjung, menjumpai ahli jannah yang lain. Satu kenikmatan. Kalau ketemu tentu ada pembicaraan, ada percakapan. Dan percakapan yang paling utama, pertama tentu menanyakan jati diri. Dari mana kau? Balikpapan. Loh, Balikpapannya di mana? Ya, tanya. Kau dari mana? Afrika. Nah, pertanyaan yang kedua yang selalu ditanyakan oleh ahli jannah dan diabadikan oleh Allah. Apa kiatnya kau masuk jannah? Dijawab oleh ahli jannah, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Apa kata ahli jannah? Aku ini hari ini mendapatkan puncak kenikmatan jannah dan dihindarkan oleh Allah pada puncak kesengsaraan neraka atau nar. Tahukah Anda apa kiatnya? Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dulu waktu aku hidup di dunia, teman-temanku ketawa-tawa, keluargaku berfoya-foya, masyarakatku gembira ria. Aku tetap menjaga diri musyfikin, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Sebab utama seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, di samping rahmat Allah, karena dia memiliki perasaan takut alias takwa. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya. Mari kita baca satu ayat. Ayat ini Masya Allah, kebetulan nomornya nomor cantik, gampang dihafal, ya. Surat Al-Baqarah 150. Apa kata Allah?
Fala tahsyauhum wahsyauni wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Apa kata Allah? Jangan takut sama mereka. Jangan takut sama manusia. Jangan takut sama orang kafir. Jangan takut sama orang munafik. Takutlah hanya kepada Aku, kata Allah. Takwa. Kalau itu kau lakukan, Aku akan berikan kepada kau dua hal. Wali utimma ni'mati. Aku akan sempurnakan nikmatku kepada kau di dunia. Pak, kita ini tidak pernah sempurna nikmat kita. Rumahnya besar, punya istri soleha, anaknya nakal, anaknya bagus, mobilnya banyak, sakit, stroke, kolesterol, makanan enak tak bisa dimakan, badannya sehat, anaknya soleh, istrinya sulit dikendalikan. Tidak pernah sempurna. Apa kata Allah? Kalau kau bertakwa, wali utimma ni'mati, Aku akan sempurnakan nikmat dunia. Puncak kenikmatan seseorang diberi perasaan oleh Allah nikmat dengan seluruh dunianya. Yang kedua, tahtadun, Aku akan beri petunjuk kau supaya kau berada di jalan yang lurus. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, takwa. Nah, persoalannya adalah terjadi satu kesenjangan antara takwa yang dimiliki oleh sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafuna as-saleh dulu dengan orang sekarang. Di mana letak perbedaannya? Orang dulu fi ghayatil amal ma'al amal. Fi ghayatil amal ma'al khauf. Atau saya ulangi, fi ghayatil khauf ma'al amal. Berada di puncak takwa, takut kepada Allah, dan amalnya juga di puncak. Itu orang dulu. Nih saya akan ceritakan. Ini kan banyak para mu'takifin. Ada satu orang mu'tafikin yang sangat istimewa dari golongan tabi'ut tabi'in. Namanya Muhammad Al-Jariri. Dia itikaf. Ajib. Selama itikaf dia tidak pernah melakukan 4 hal. Apa itu? Tidak pernah tidur di malam hari. Tidak pernah berbicara kecuali penting sekali. Tidak pernah selonjor. Haraf tak selonjor? Hakada. Dan tidak pernah bersandar. Ajib. Ditanya oleh temannya, kenapa kau kok hebat sekali? Tidak pernah berbicara. Mulut kami ini gatal kalau nggak bicara. Tidak pernah tidur. Justru kita di itikaf ngantuan, kata kawan-kawannya. Tidak pernah selonjor. 2 menit kita berdiri, duduk nggak selonjor, nggak enak. Kau kok hebat? Apa kata dia? Dengan tenang dia menjawab, alimallahu sidqa batini fa'ani ala dohri. Masya Allah. Allah mengetahui kejujuran hatiku, takwa yang ada di dalam dadaku, maka Allah menolong aku dalam fisikku. Allah mengetahui kejujuran batinku, maka Allah menolong aku di dalam fisikku. Aku kuat. Kalian 3 menit nggak selonjor, nggak kuat. Aku 10 hari nggak selonjor. La selonjor, wala bersandar, wala ngobrol, wala ngantuan. Temennya ngantuan, ngobrol, selonjoran. Mana fiddin rahimah. Fi ghayatil amal ma'al khauf. Amalnya di atas, takutnya kepada Allah di atas. Tapi orang sekarang fi taksiril amal ma'al aman. Amalnya di bawah mendekati titik 0 koma. Tapi di dalam dirinya bukan ada perasaan takut, justru perasaan aman dari Allah, aman dari adab Allah, aman daripada neraka. Itu orang sekarang. Terjadi satu kesenjangan yang sangat jauh. Dan itulah muskilah hari ini. Ibn Fiddin rahimakumullah. Kenapa terjadi kerusakan di mana-mana? Allah buka rahasia, menjelaskan kepada kita. Bisa dibaca nanti di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 71. Apa kata Allah? Walawit. Ini anggota DPR harus tahu ayat ini. Menteri ya harus tahu. Presiden harus tahu. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau engkau meninggalkan Al-Quran,
dan kau gunakan peraturan menurut hawa nafsumu, dan itu keluar karena kau tidak bertakwa, apa kata Allah? Hancur langit, hancur bumi, binasa semua manusia. Sebagian ulama mengatakan itu sudah terjadi. Coba lihat, bumi hancur sekarang. Pak, dulu kita kalau mau aman makan tumbuh-tumbuhan, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Sekarang hati-hati loh makan buah. Ada buah hasil rekayasa genetik. Kalau dimakan kena kanker, tidak akan pernah sembuh. Dulu itu yang paling aman minum air. Sekarang hati-hati minum air. Ya, ada air-air tertentu kalau diminum rusak ginjalnya. Akhirnya apa? Masih muda cuci ginjal. Cuci darah maksudnya. Cuci darah, membersihkan ginjalnya. Hati-hati. Dan binasa manusia. Binasa sekarang, binasa hatinya, binasa imannya, dan binasa fisiknya. Coba lihat tetangga kita, kawan kita, 50 tahun KU, cepat dia meninggal. Begitu Pak ya, Pak Tono, muda-muda, cepat. Maka iman fiddin rahimakumullah, oleh karena itu saya nasihatkan kepada diri saya, bertingkatkan takwa. Ustadz, apa sih cirinya orang yang bertakwa? Cirinya orang yang bertakwa dalam melakukan segala hal dia selalu ingat perintah Allah. Saya ambil satu contoh. Ini saya bicara ulama ya. Karena hari ini di negeri ini krisis ulama. Ada seorang ulama besar namanya Tawus. Ulama itu dari Yaman. Dia termasuk qadhi yang sangat terkenal, hakim dari Yaman. Dia kalau ceramah, Masya Allah, keras, vokal. Akhirnya khalifah pada saat itu geleng-geleng kepala. Ini orang satu ini kok makin lama makin keras. Dikirim menteri membawa sesuatu. Ternyata dinar emas diberikan kepada Tawus. Pulanglah sang menteri. Beberapa hari kemudian khalifah dan seluruh menterinya, kebetulan khalifah ini agak zalim ya. Karena khalifah dalam Islam itu ada yang zalim, ada yang adil. Diamati, loh, khutbah Jumat makin keras. Ajib. Didatangi di Masjid Namiro ada Tawus, tambah keras. Masjid Al-Ihwad keras. Ke Istiqomah keras. Khutbah Id keras. Ajib. Sudah diberikan dinar. Kalau sekarang mungkin Pajero 5, Innova 15. Kenapa? Akhirnya kata khalifah, berangkat kau. Datang ke Tawus. Kenapa tidak berubah? Apa perlu tambah lagi kah? Datang menteri kepada Tawus. Tawus, kenapa kau seperti itu? Kan kami sudah beri sesuatu. Beri apa? Loh, tempo hari kami beri sesuatu, tidak ada. Mana? Loh, kami taruh di sini. Ternyata ada di situ. Tidak berubah. Apa kata Tawus? Ambil. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Kenapa Yahi? Kenapa? Kita ini diantara kita mungkin 10% dai. Kenapa? Karena Tawus punya akidah. Apa akidahnya? Mari kita lihat satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Buka surat 2 174. Saya ulangi. Surat 2 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adabun alim. Betul 174. Faktor usia 174 dari surat Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang, ini ayat ini menceritakan di antara orang yang paling sengsara di hari kiamat, ustadz, ulama, kiai, habib, gus. Yang apa? Yang melakukan satu pekerjaan. Pekerjaan apa? Dengarkan ayat ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang aku turunkan dari Al-Quran. Tidak menyampaikan. Menyembunyikan itu maknanya dua. Tidak menyampaikan semuanya atau menyampaikan sebagian, meninggalkan sebagian. Kemudian dengan ceramahnya dia mencari pamor dunia. Apa kata Allah? Ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidak makan kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak dilihat, tidak disapa, tidak diajak bicara oleh Allah selama-lamanya.
wala yuzakkihim, tidak disucikan. Kalau bahasa sekarang, tidak dikasih referensi oleh Allah supaya dia bisa keluar dari api neraka, pindah ke jannah. La, tidak ada referensi selama-lamanya di neraka. Walahum adabun alim, adab yang pedih. Taus punya akidah seperti itu, sehingga menghadapi siapapun kebenaran harus disampaikan. Banyak maaf, sekarang ini krisis dakwah. Ya, kami pemerhati dakwah bersama teman-teman mengambil satu kesimpulan, ada beberapa dai, mudah-mudahan jumlahnya sedikit, itu berdakwah orientasinya bukan perintah Allah. Apa orientasinya? Menjaga mad'uh, supaya mad'uhnya tambah banyak, menjaga jamaah. Kalau jangan mengatakan, Ustadz, ojo keras-keras, oh ya, tak kasih yang lembut. Mau lembut seperti apa? Lembut seperti sutra. Musibah. Sehingga apa yang terjadi? Mad'unya tidak pernah faham. Itu saja. Sampai apa? Sampai ustadznya meninggal atau mad'unya meninggal. Dan itu musibah besar. Taus, apa saja yang dia ketahui, sampaikan. Walaupun harus berhadapan dengan kekuasaan pada saat itu. Itu kenapa bisa muncul orang seperti itu? Punya takwa. Orang yang bertakwa punya akidah, dan akidahnya ayat Quran. Nih saya akan sampaikan, saya akan tutup dengan satu kisah. Masih bisa mendengar satu kisah? Kisah ini kisah zaman sekarang, ya. Kisah dahsyat, mungkin sebagian sudah pernah dengar karena saya selalu cerita. Saya pernah cerita lah, ya, tidak selalu tapi pernah cerita. Masya Allah orang ini. Namanya Abdurrahman As-Suwaiti. Meninggal 4 tahun yang lalu. Waktu dia meninggal, dunia menangis. Apa kehebatannya? Subhanallah. Apa kehebatannya? Dia tinggal di Kuwait. Orang kaya. Sekolahnya di Amerika. Ya, orang kaya. Dokter. Ya, dokter. Ada yang mengatakan dokter spesialis. Tapi saya lupa dokter spesialis apa. Dia tinggalkan kekayaannya, dia berangkat ke Afrika. Dia berdakwah ke Afrika. Setelah dia berdakwah di Afrika, apa yang terjadi? Dengarkan bapak-bapak sekalian. 8,5 juta orang Afrika masuk Islam. Ustadz, berapa? 8,5 juta karena dakwah dia. Dia bikin pondok pesantren, dia bor sumur, dia ambil anak-anak, dia kirim ke Saudi untuk belajar Islam. Hampir-hampir dia dibunuh oleh suku-suku di Afrika, tapi tetap dia istiqomah. Istrinya anak konglomerat yang paling kaya di negaranya. Dia mendapatkan warisan dari bapaknya karena anak satu-satunya. Diberikan kepada suaminya untuk dakwah. Habis. Mereka tidak punya baju suami istri kecuali 2. Baju yang dipakai dan baju yang dicuci. Ditanya, ya Abdurrahman, macam mana pula kau ini? Kenapa kau tinggalkan negaramu, kekayaanmu? Kan profesimu dokter. Apa kata Abdurrahman? Boom. Profesiku bukan dokter. Profesiku adalah profesi yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa itu? Beliau baca ayat. Ayatnya catat baik-baik. Ayat itu sudah saya bahas kemarin, ya. Surat 9 ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman itu akan bekerja sama, bersatu untuk apa? Melakukan pekerjaan yang paling utama yang harus dilakukan. Amal ma'ruf nahi mungkar. Ini profesiku. Aku jadi dokter supaya bisa membiayai diriku untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Kenapa bisa muncul orang seperti Abdurrahman As-Suwaiti? Takwa. Apa ciri takwanya? Yakin terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, betul ayatnya ya. Nah. Sekali lagi saya nasihatkan kepada diri saya juga buat semuanya, bagaimana supaya kita istiqomah dan lurus, miliki takwa. Harus ada takwa. Ndak punya Pajero nggak apa-apa. Ndak punya Innova ndak penting. Ndak punya sepeda motor ndak apa-apa. Istrinya cuma 1 saja tak apa. Saya ndak bilang ndak punya istri. Rugi pula ya. Ya. Tapi punya takwa, selesai urusan kau dunia akhirat.
Karena sudah selesai, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.